Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang ceritanya sangat bagus, ceritanya sangat menarik, ceritanya sangat seru dan sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Di part sebelumnya adalah part ke-95, di mana si Tiangki, seorang ahli pengobatan tradisional, diberikan obat oleh Yichen atau pil ajaib yang membuat dirinya menjadi lebih muda 10 tahun, dan saat ini diketahui oleh Tuan Besar Song, dan beliau bertanya, ternyata si Tiangki tidak bisa menyebutkan apa yang membuatnya bisa menjadi kelihatan 10 tahun lebih muda. Maka kelanjutannya kita ikuti di part ke-96 ini. Tapi jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Oke, kita lanjutkan di part ke-96. Tuan Besar Song tidak bodoh. Keberuntungan apa yang bisa membuat seseorang lebih muda 10 tahun? Orang yang dapat melakukan hal yang begitu ajaib di seluruh Jinling khawatir hanya satu orang. Orang itu adalah Yi Chen, Tuan Ji. Meskipun si Tiangki belum menjawab, Tuan Besar Song yakin di dalam hatinya bahwa si Tiangki pasti telah menerima keberuntungan dari Tuan Ji dan baru dapat menjadi sangat muda secara tiba-tiba. Saat ini raut wajah si Tiangki rumit. Tanpa persetujuan Tuan Yi, dia pasti tidak akan berani berbicara tentang pil kehidupan kembali. Bagaimanapun, Tuan Yi kemarin dengan jelas mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak memberitahu orang lain. Namun sekarang Tuan Besar Song sudah menebaknya sendiri, sepertinya agak sulit untuk dilakukan. Melihat Tuan Besar Song, dia percaya diri dan berkata dengan malu-malu, "Kakak Song, kamu yang menebaknya sendiri, tapi jangan beritahu aku, jangan beritahu Tuan Yi bahwa aku yang mengatakannya. Tuan Yi tidak akan membiarkan aku menceritakan apapun kepada orang lain." Tuan Besar Song mendengar hal ini, hatinya memastikan tebakan sendiri. Yang diberikan untuk si Tiangki memang bukan dari orang lain, tetapi dari cucu ipar bayi yang dia idamkan, Yi Chen, Master Yi. Hati Tuan Besar Song sangat iri dalam hal ini. Bahkan keiriannya mencapai tingkat tertentu. Dia sudah sedikit cemburu. Bagaimana mungkin dia tidak ingin menjadi seperti si Tiangki, orang yang berusia 70 tampak baru berusia 60. Mengapa dia tidak ingin hidupnya bertahan 10 tahun atau lebih? Ketika orang mencapai usia paruh baya dan tua, mereka akan semakin takut akan kematian, dan usia tua ini adalah sifat dasar manusia dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Tuan Besar Song juga sama. Dia awalnya telah sembuh dari penyakit serius dan masih banyak masalah kecil di tubuhnya. Meskipun pil obat terakhir Yi Chen dapat membuatnya hidup selama beberapa tahun lagi, tetapi itu hanya membuatnya tetap hidup. Tidak mungkin seseorang menjadi seperti si Tiangki tiba-tiba memiliki tubuh 10 tahun lebih muda. Jadi Tuan Besar Song tidak tahan untuk menghela nafas saat ini dan berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa Master Yi dapat memiliki kemampuan seperti itu." Si Tiangki juga melihat dengan serius dan berkata, "Master Yi telah melampaui keterampilan di bidang medis. Dalam hidupku hanya bisa mengagumi dan menyembahnya." Tuan Besar Song menghela napas. "Alangkah baiknya jika Tuan Yi juga bisa memberiku keajaiban ini. Aku bersedia memberikan uang puluhan miliar." Meskipun berkata demikian, Tuan Besar Song juga sangat jelas dalam hatinya bahwa dirinya tidak dapat memintanya secara langsung pada Yi Chen. Jika tidak, di satu sisi hal ini mungkin mengkhianati si Tiangki, di sisi lain juga mungkin dapat menyinggung Master Yi. Jadi keberuntungan semacam
ini hanya bisa menunggu kebetulan atau waktunya sudah matang dan tidak boleh dipaksakan dalam keadaan apapun. Dan kesempatan terbaik adalah membuat Yichen menjadi cucu iparnya. Jika Song Wanting dapat menikah dengannya, dirinya tidak akan mengkhawatirkan keberuntungan seperti itu. Sangat disayangkan Song Wanting dan Yichen belum membuat kemajuan yang pasti. Hal ini membuat hati Tuan Besar Song sedikit khawatir. Sepertinya kita masih harus mencari cara untuk mempertemukan kedua anak muda ini. Bahkan jika keluarga Song berusaha sekuat tenaga dan kehilangan harga dirinya, membuat Song Wanting menjadi kekasih Yichen juga tidak diragukan lagi. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa sekali keluarga Song dan Yichen memiliki hubungan yang lebih dalam, tidak hanya dia yang akan mendapat akan bermanfaat bagi kehidupan Song Wanting dan bahkan seluruh keluarga Song. Tepat ketika Tuan Besar Song mengambil keputusan, si Tiangki bertanya kepadanya, "Kakak Song, apa penyebab utama ketidaknyamananmu hari ini?" Tuan Besar Song memandangi si Tiangki, menyingkirkan pikirannya dan berkata, saudara si, lihatlah aku sekarang, semakin hari tubuhku tidak sebaik dulu. Memasuki musim gugur, aku telah terinfeksi angin dan kurang memperhatikannya. Carikanlah aku beberapa pil obat. Si Tiangki buru-buru berkata, kalau begitu aku akan memeriksa denyut nadi dulu untuk melihat di mana masalahnya. Tuan Besar Song bergumam dan mengulurkan tangannya. Si Tiangki meletakkan jarinya di pergelangan tangan Tuan Besar Song, memeriksa kondisi denyut nadi dan melihat kondisi lainnya dari Tuan Besar Song. Dan dia merasa lega saat memastikan bahwa dia hanya terkena angin-angin. Benar-benar hanya angin dingin. Aku akan meresepkan beberapa obat untukmu. Kamu dapat meminumnya dengan rebusan. Dalam 3 atau 2 hari pasti akan membaik. Kalau begitu terima kasih. Saudara si, Tuan Besar Song mengangguk sedikit, tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, ngomong-ngomong, masih ada sesuatu? Tuan Besar Song berhenti sejenak lalu berkata, dalam 2 hari ini adalah ulang tahunku yang ke-80. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi kamu harus datang. Sambil berbicara, Tuan Besar Song menyerahkan undangan warna perunggu kepada si Tiangki. Si Tiangki mengambilnya dan berjanji pada Tuan Besar Song, jangan khawatir kak, pada saatnya tiba aku akan berada di sana tepat waktu. Setelah berbicara, si Tiangki bergegas meminta Tuan Besar Song untuk meminum obat tersebut, membiarkan Tuan Besar Song meminumnya dan kemudian secara pribadi menghantarnya sepanjang jalan keluar hingga ke dalam mobil. Ketika Tuan Besar Song kembali ke keluarga Song dengan mobil, Wo Donghai dan Wu Xin baru saja mengantarkan Wu Qi di bandara. Untuk mencegahnya berpikir tentang suplemen di pesawat, perawat terus menjaganya dan menunggunya memakan suplemen dulu sebelum menghantarnya ke pesawat. Wu Qi terbangun dari kekacauan lagi, mencium bau mulutnya yang penuh bau. Dia melihat ayahnya kesakitan, tersedak dan berkata, ayah, pasti ada seseorang di belakangku yang melukaiku. Kamu harus menemukan binatang itu dan membalaskan dendamku. Wu Donghai mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata, tenanglah Wu Qi, ayah akan menemukan orang yang melukaimu. Dia berani memperlakukanmu seperti ini dan aku pasti akan membuatnya mati. Setelah selesai bicara, Wu Donghai berkata lagi, setelah kamu pulang jangan muncul atau keluar. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Aku akan mencari dokter terkenal di dunia untuk merawatmu. Aku pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Wu Qi tersedak dan terus mengangguk, lalu dengan enggan naik ke pesawat. Pesawat pribadi keluarga Wu lepas landas dari bandara Jinding. Wu Donghai dan Wu Xin terus mengawasi pesawat itu lepas landas dan menghilang ke langit. Setelah itu Wu Donghai menoleh ke belakang dan berkata kepada Wu Xin yang ada di sampingnya, pergilah ke keluarga Song, kita akan melamar pernikahan. Wu Xin berkata dengan semangat, ayah terlalu baik, masalah ini harus diselesaikan lebih cepat. Harus menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah itu Wu Xin bertanya dengan sedikit gugup, ayah, kamu bilang keluarga Song tidak akan menolak pernikahan ini? Wu Donghai berkata dengan percaya diri, kamu adalah putra tertua dari keluarga Wu. Berapa banyak gadis dari keluarga besar yang berbaris untuk kamu pilih, meskipun Song Wanting
terlihat bagus, kekuatan keluarga Song jauh lebih buruk dari kita. Tuan Besar Song pasti sangat ingin menikahkan Song Wanting untukmu. Benarkah? Wuxin berkata dengan heran. Menurut perkataanmu, Tuan Besar Song pasti setuju. Wudong Hai tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan percaya diri, "Nak di Jenan, wanita mana yang ingin kamu nikahi tidak mungkin tidak berhasil mendapatkannya. Kamu menyukai Song Wanting, hal itu keberuntungan bagi keluarga Song. Dalam hal ini terlalu mengangkat tinggi derajat mereka." Sambil berkata, dia berkata dengan tatapan arogan, "Percaya atau tidak, tunggu saja saat kita tiba di keluarga Song dan menyebutkan hal ini. Tuan Besar Song akan langsung setuju." Wuxin segera tersenyum dan berkata, "Ayah, ayo kita pergi sekarang." Wudong Hai sedikit tersenyum dan berkata, "Lagi pula kamu juga putra dan cucu tertua dari keluarga Wu. Kenapa kamu begitu tidak bisa mengontrol diri saat bertemu Song Wanting? Tidak berguna sama sekali." Setelah berbicara, Wudong Hai menasihati, "Ketika kita sampai di keluarga Song, kamu harus bersikap tinggi agar orang-orang keluarga Song mengerti bahwa pernikahan Song Wanting denganmu adalah terlalu mengangkat tinggi derajat mereka. Mengerti?" "Mengerti." Siang hari, keluarga Song, Wudong Hai dan Wuxin dengan hati-hati memilih beberapa hadiah sebelum ayah dan putra itu bergegas ke keluarga Song. Tuan Besar Song sudah tahu bahwa mereka telah datang ke Jinling dan juga tahu bahwa generasi muda mereka telah mengalami sesuatu, jadi tidak menyangka mereka akan datang ke rumah secepat ini. Namun karena putra dan cucu tertua dari keluarga Wu ada di sini, Tuan Besar Song secara alami sangat sopan dan keluar untuk menghibur keduanya secara langsung. Wudong Hai dan Wuki duduk di kursi tamu. Tuan Besar Song duduk di seberang. Paman Yu menuangkan teh dan air untuk semua orang. Sangat sibuk dan senang hati. Wudong Hai memberikan banyak hadiah dan kemudian dia menyatukan tangannya dan tersenyum lalu berkata, "Aku sudah lama tidak bertemu Paman Song. Aku tidak menyangka Paman Song begitu kuat. Sungguh membuat iri." Tuan Besar Song tersenyum tipis dan berkata, "Tubuhku tidak kuat. Paling-paling aku punya kemampuan ini karena merawat diri. Untuk sementara waktu aku tidak akan mati." Wudong Hai buru-buru berkata, "Paman Song, Anda benar-benar rendah hati." Setelah berbicara, dia berkata, "Paman Song, kudengar bahwa Anda sedang dalam perawatan, tetapi kali ini Anda terlihat bercahaya. Tampaknya Anda dalam keadaan sehat." Tuan Besar Song tersenyum pahit dan berkata, "Awalnya aku pikir diriku sendiri luar biasa, tetapi hari ini aku tiba-tiba menyadari bahwa aku masih jauh dari kata luar biasa." Wudong Hai sedikit terkejut ketika mendengarnya dan bertanya, "Paman Song, bagaimana bisa disebut luar biasa?" Tuan Besar Song tersenyum tipis dan menghela nafas kembali ke keadaan jasmani. Lebih dari 10 tahun yang lalu dalam satu malam, hal itu benar-benar luar biasa. Ketika dia mengatakan hal ini, yang dipikirkan Tuan Besar Song adalah si Tiangki yang menumbangkan kesadarannya hari ini dan sangat mengejutkannya. Sekembalinya dari pusat pengobatan masyarakat, ia tidak pernah melupakannya, bahkan merenungkan tentangnya. Kapan dirinya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu? Anggap saja dirinya tidak hidup dengan sia-sia. Namun Wudong Hai tidak tahu bahwa dia telah melalui ini dan mengira dia bercanda ketika mengatakan ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Seperti kata pepatah, ada hari di mana bunga mekar lagi dan tidak ada seorang pun yang bisa muda lagi." Paman Song, Anda ingin 10 tahun lebih muda? Aku juga punya keinginan yang sama. Tapi sayangnya ini hanya keinginan dan tidak bisa terwujud. Tuan Besar Song tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Wudong Hai merasa tidak mungkin mencapainya karena dia belum pernah melihat naga sungguhan seperti Tuan Yi di dunia. Oleh karena itu tidak perlu berbicara dengannya tentang masalah ini. Jadi Tuan Besar Song bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong putra keduamu, bagaimana kondisinya sekarang?" Wudong Hai menghela napas dan berkata, "Masih sama, semua cara digunakan tetapi masih belum ada kemajuan. Aku telah mengirimkannya kembali ke Suhang." Berbicara tentang ini, Wudong Hai berkata lagi, "Alasan aku dan Wuxin belum pergi adalah untuk mencari tahu mengapa putra keduaku menjadi seperti ini. Aku curiga ada orang yang menyakitinya dan sangat mungkin dia
ingin dibunuh. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan sihir menundukkan kepala di Asia Tenggara. Entah apakah Paman Song tahu apakah Jinling memiliki tangan yang baik dalam melakukan metode ini. Tuan Besar Song menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya mendengar tentang hal yang menyerupai sihir yang kamu katakan, tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya, dan aku bahkan tidak dapat menentukan apakah itu benar atau tidak. Wudong Hai berkata dengan sungguh-sungguh, hal-hal ini sebenarnya benar, tetapi semuanya adalah aliran sesat. Kebanyakan orang yang menggunakan metode ini adalah orang kecil, ingin kaya dan ingin menjadi orang besar. Orang-orang seperti keluarga kita umumnya tidak akan repot-repot terlibat dalam hal seperti itu. Tuan Besar Song mengangguk-angguk, katanya, keluarga terhormat percaya Feng Shui dan nasib juga. Bu Bagua, ini adalah tradisi luhur Tiongkok yang diwariskan turun-temurun kepada kita. Mengenai ampas-ampas Asia Tenggara itu, jujur saja aku tidak seberapa tertarik. Wudong Hai berkata, kalau begini segaris petunjuk pun tak ketemu, ingin mencari dalangnya dalam keadaan semacam ini sepertinya tidak akan mudah. Saya mengatakannya, Wudong Hai meremas tangannya. Paman Song, aku dan Wuxi bersiap tinggal di Jinling untuk beberapa hari lagi. Kami akan memeriksa petunjuk terkait entah apa Paman Song bisa mengatur kami untuk tinggal di tempat Anda selama beberapa hari. Tuan Besar Song tertawa. Keluarga Song dan Wu adalah kawan lama. Buat apa sungkan untuk urusan sekecil ini? Berhubung kalian sudah datang, tentu saja aku akan jadi tuan rumah yang baik. Nanti aku akan menyuruh pembantu untuk merapikan 2 kamar tamu. Kalian anggap saja rumah sendiri. Kediaman keluarga Song adalah sebuah mansion. Dalam satu lantai ada belasan kamar. Kamar tamu saja ada 8 lebih. Jadi mengatur tempat untuk ayah dan anak keluarga Wu sangatlah ringan. Begitu mendengar kata-kata ini, Wudong Hai girang bukan kepalang. Dia segera menyampaikan terima kasih. Terima kasih Paman Song. Kemudian Wudong Hai menarik Wuxin yang sejak tadi tak berbicara ke sisinya, lalu berkata sambil tertawa, Paman Song, saya belum memperkenalkan secara resmi kepada Anda. Ini adalah putraku, Wuxin, juga pewaris keluarga Wu kelak. Wuxin buru-buru membungkukkan badan dengan hormat, ujarnya, saya Wuxin, salam kenal kakek Song. Tuan Besar Song mengangguk tertawa. Anak dan cucu keluarga Wu memang sama-sama menarik. Wudong Hai tertawa, katanya, Paman Song, Anda terlalu berlebihan. Sebetulnya cucu-cucu Anda semuanya sangat menonjol. Setelah berkata begitu, dia kembali berseru, terutama Wanting. Setelah bertahun-tahun tidak melihatnya ketika dia datang kemarin, aku hampir tidak mengenalnya. Sekarang sudah jauh lebih cantik, anggun, dan dewasa. Tuan Besar Song pun tertawa. Wanting hanya kelihatannya saja dewasa, sebetulnya hatinya masih seperti gadis kecil. Wudong Hai mengangguk-angguk. Dia sengaja bertanya, Paman Song, wanita seharusnya sudah masuk usia yang pas untuk menikah, bukan? Apakah Paman sudah mencarikan calon yang bagus? Tuan Besar Song seketika teringat akan Yichen. Sayangnya Yichen sekarang masih menantu keluarga Xiao. Suami Xiao Curan itu belum ada progres yang substansial dengan cucunya. Jadi dia pun berkata, aku belum mencarikan calon untuk Wanting. Umurnya belum termasuk besar, jadi aku tidak buru-buru. Wudong Hai segera menyahut, Paman Song, sebetulnya hal ini seharusnya mendesak. Waktu terlalu sangat cepat. Kalau tahun ini tidak buru-buru, tahun depan tidak buru-buru, maka 2 tahun lagi bisa-bisa sudah merasa terlambat. Nantinya harus cepat-cepat mencari pacaran, menyiapkan lamaran, menikah, mengandung 9 bulan sampai anak lahir mungkin sudah mendekati umur 30 tahun. Tuan Besar Song mengangguk-angguk setuju. Dia berkata, perkataanmu ada benarnya. Aku akan mengingatnya dan membicarakannya baik-baik dengan Wanting supaya dia merencanakannya lebih awal. Sebenarnya yang dipikirkan Tuan Besar Song adalah memakai argumen ini untuk menyuruh Song Wanting aktif sedikit terhadap Yichen dan jangan menunda-nunda lagi. Tapi Wudong Hai mengira dirinya sudah membuat pijakan ya untuk masuk ke topik inti. Maka dia berujar dengan penuh percaya diri, Paman Song, kulihat usia Wanting dan Wuxin tidak berbeda jauh. Sudah bisa dibilang pas untuk merundingkan masalah pernikahan.
Lagi pula menurutku status sosial dan ekonomi kita sejajar. Paman Song, entah apakah Anda bersedia atau tidak menjalani ikatan keluarga dengan keluarga Wu kami. Usai berkata begitu, wajah Wu Donghai dipenuhi senyuman. Dia menatap Tuan Besar Song dengan penuh optimis. Dia merasa begitu Paman Song mendengarkan ucapannya, dia akan mengiyakannya tanpa ragu. Wuxin di sampingnya juga ikut menatap lekat Tuan Besar Song dengan tegang. Dia mengharapkan persetujuan Tuan Besar Song. Tapi siapa sangka begitu Tuan Besar Song mendengar hal ini, dia langsung buka mulut dan meluncurkan dua kata, tidak boleh. Kemudian dia melengkapinya dengan 4 kata, sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Wu Donghai tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Besar Song akan menolaknya begitu saja. Tampaknya Tuan Besar Song bahkan tidak memikirkannya, jadi dia menolak dirinya langsung. Mengapa? Mengapa? Keluarga Wu lebih kuat dari keluarga Songmu. Putraku adalah cucu tertua dari keluarga Wu. Terus terang dia adalah anak muda yang bertalenta paling luar biasa di Jianan. Berapa banyak gadis dari keluarga besar yang ingin menjalin hubungan dengan anakku, bahkan berinisiatif melemparkan diri ke dalam pelukannya. Aku suka dengan Song Wanting dari keluargamu. Hal ini akan memberi harga diri pada keluarga Song. Lagi pula kalian keluarga Song yang memanjat kepada kami. Kamu memiliki 10.000 alasan untuk setuju, tetapi seharusnya tidak memiliki alasan apapun untuk menolak. Tapi kamu menolaknya tanpa ragu. Mengapa? Mengapa kamu sangat meremehkan keluarga Wu? Jadi dia bertanya dengan sedikit jengkel. Paman Song, bukankah menurutmu Wuxin kami tidak pantas bersanding dengan Wanting dari keluargamu? Tuan Besar Song secara tidak sadar ingin mengatakan sesuatu tidak pantas. Lelucon apa yang kamu buat denganku? Bisakah Wuxin dibandingkan dengan Tuan Yichen? Di mataku putramu yang berharga bahkan tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut Tuan Yichen. Bagaimanapun putramu yang berharga tidak memiliki kemampuan untuk membuatku menjadi muda, bahkan tidak hanya sebulan. Tapi Tuan Yi bisa membuatku muda setidaknya selama 10 tahun. Selain itu, Tuan Yi memiliki kemampuan luar biasa yang tidak dapat dibandingkan. Dapatkah seorang junior di keluarga Wu menandinginya? Namun keluarga Wu adalah teman keluarga Song, jadi tidak bisa berbicara terlalu terus terang. Jika tidak, kata-katanya akan terlalu menyakitkan. Jadi dia berkata dengan tenang, Donghai, jangan terlalu bersemangat. Hal semacam ini bukan menuruti perkataanku. Kamu juga mengetahuinya. Sekarang mereka semua mendukung kebebasan dalam berpacaran. Kebebasan menikah harus melihat keputusan mereka sendiri. Aku tidak enak mengambil keputusan. Wu Donghai menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Song, apakah kamu tidak tahu persis apa yang terjadi di keluarga kita? Dalam keluarga kita tidak peduli anak laki-laki atau perempuan, tidak ada yang namanya kebebasan berpacaran. Dan kebebasan menikah harus mengikuti pengaturan keluarga. Paman Song, jika Anda setuju, aku yakin Wanting tidak akan membangkang kepada Anda. Jadi keluarga mereka selalu memperhatikan status sosial dan ekonomi serta perkawinan satu sama lain. Semula dia mengira selama dirinya meminta Song Wanting menikah dengan Wuxin, Tuan Besar Song akan setuju dengan gembira. Dari segi kekuatan keluarga Wu masih di atas keluarga Song. Anggap saja Song Wanting melakukan pemanjatan yang tinggi. Dan usai Song Wanting juga cocok, bahkan sudah melewati usia pernikahan terbaik. Wow, luar biasa sekali ceritanya, seru sekali. Tetapi untuk part ini sampai di sini dulu dan kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, silakan share video ini ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.